Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya dan ridha-Nya pada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Di siang hari ini alhamdulillah kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat secara berjamaah. Ya, mudah-mudahan aktivitas bekerja kita, aktivitas amaliyah kita pada hari ini mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mengawali tausiah pada siang hari ini karena masih kita berada di bulan Syawal dalam suasana Idul Fitri, kami sampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Ta'ala menerima amal Ramadan kita dan mudah-mudahan kita semua masih diberikan ridha, diberikan kesempatan kembali bertemu dengan Ramadan tahun depan. Minal a'idin al-faizin kullu amin wa antum bi khair. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari bahasan kitab Nasahih al-Ibad yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kita akan membahas beberapa makalah-makalah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Al-maqalatul 'ashiratu, ya, makalah yang ke-10 dari nasihat-nasihat Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan al-i'tirafu bit-taqsiri alamatul qabul. Ketika seseorang mengakui kealfaan dirinya, mengakui kekurangan dirinya, maka itu tanda kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu nasihat yang luar biasa dari Imam Nawawi ketika kita mengakui sebagai hamba Allah Ta'ala betapa banyak kekurangan kita, betapa banyak kealfaan kita, maka itu tanda sesungguhnya ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul di dalam kalimat yang kita sebut Sayyidul Istighfar, di mana kita mengakui di dalam ucapan Sayyidul Istighfar itu kita ucapkan abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami mengakui betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kita diberikan nikmat keluarga, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat pekerjaan. Ini kalau kita hitung nikmat Allah Ta'ala enggak pernah mampu kita menghitung nikmatnya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi, dan kita akui sebagai hamba kita betapa banyak kedhaifan dan kelemahan kita, kealfaan kita. Walaupun kita sudah menunaikan ibadah Ramadan 1 bulan penuh kita ibadah, tapi kita merasa masih kurang ibadah yang kita miliki, masih kurang amal saleh yang kita miliki.
Dan ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa amal kita masih kurang, merasa amal kita masih sedikit. Jangan pernah kita merasa amal kita sudah besar. Jangan pernah merasa amal kita sudah maksimal, jangan. Justru semakin kita merasa banyak kekurangan, semakin dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba ambil satu inspirasi para jamaah dari sahabat baginda Rasulullah SAW, ini disebut dalam Siratus Sahabah. Ya, jadi ada satu kitabnya para ulama namanya Siratus Sahabah, sirah para sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang namanya sering kita dengar, populer namanya, kalau kita baca hadis, nama sahabat ini sering sekali kita dengar. Namanya adalah Abu Hurairah. Namun nama aslinya kata para ulama adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Ya, cuma karena sahabat ini punya kucing, ya, dan satu ketika dipanggil ama Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Maka saat itulah nama Abdurrahman yang gak dikenal sama orang, yang dikenal apa? Abu Hurairahnya, yang artinya secara harfiah bapak kucing. Itu bukan nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Beliau masuk Islam dalam catatan sejarah itu pada tahun ke-7 Hijrah. Berarti ketemu dengan baginda Rasul cuma 3 tahun Pak. Tahun ke-7, 8, 9, 10. 3 tahun bertemu sama baginda Nabi SAW. Namun 3 tahun beliau berjumpa dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi. Beliau selalu meluangkan waktu untuk menghafal hadis Rasulullah SAW. Maka beliau menjadi adalah hafizus sunnah. Orang yang banyak menghafal hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi para jamaah menjelang wafatnya sahabat Abu Hurairah ketika dijenguk oleh sahabat-sahabat yang lainnya, diberikan semangat, diberikan motivasi, beliau malah bersedih dan menangis. Kemudian orang-orang bertanya kepada beliau, ya Abu Hurairah, kenapa anda bersedih dan menangis? Bukankah anda sahabat yang mulia, sahabat terbaik? Dan Abu Hurairah ini para jamaah, 3 amalan yang tidak pernah dia tinggalkan sepanjang hidup beliau. Tidak pernah dia tinggalkan Pak. Pertama adalah salat sunnah witir. Sepanjang hidup beliau belum pernah dia tinggalkan. Yang kedua puasa ayyamul bid. Ya, puasa 3 hari pertengahan bulan, tanggal 13, 14 dan 15 tidak pernah ditinggalkan. Dan yang ketiga adalah yaitu salat duha rakaataini. Setiap hari salat duha minimal 2 rakaat. Dan tidak pernah dia tinggalkan setelah mendapatkan wasiat daripada baginda Rasulullah SAW. Namun di akhir hidup beliau, ketika beliau dijenguk oleh para sahabat yang lain, beliau bersedih, lalu ditanya, wahai Abu Hurairah, kenapa anda bersedih? Apa kata beliau, wahai para sahabatku, yang membuat aku bersedih bukan karena akan berpisah dengan dunia ini, bukan berpisah dengan para sahabatku, bukan berpisah dengan keluargaku, tapi yang membuat aku bersedih, kata beliau, aku sadari perjalanan akhirat itu sangat panjang, dan amal yang aku miliki itu sangat sedikit, kata Abu Hurairah. Masya Allah, ini akhlak yang luar biasa dari para sahabat Nabi SAW yang kita kenal keimanan mereka tidak kita ragukan. Akhlak mereka kita muliakan, ya, dan menjadi teladan untuk kita semua. Tapi merasa amalnya adalah masih sangat sedikit. Ini yang kita diajarkan dari kalimat Sayyidul Istighfar, Abu ulaka bini'matika alayya wa abu'u bizambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kemudian makalah berikutnya yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi adalah al-hasanatu ta'til hasanatu ba'daha. Satu kebaikan, kata beliau, akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau seseorang melakukan satu amal soleh, maka kata Imam Nawawi itu akan menggerakkan dia untuk melakukan amal yang lainnya, amal soleh yang lainnya. Ketika kita sudah menunaikan amalan ibadah yang wajib, maka kita tergerak untuk melakukan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Apalagi kita sadari bahwasannya ibadah wajib kita mungkin ada kekurangannya. Maka yang bisa menyempurnakan kekurangan itu adalah ibadah-ibadah sunnah yang kita jalankan. Seperti salat zuhur pada siang hari ini. Tadi kita tunaikan salat zuhur berjamaah. Mungkin ada kekurangan dalam khusyuknya kita, dalam bacaan kita dan seterusnya. Ya. Maka apa yang bisa menyempurnakannya? Yaitu adalah salat sunnah sebelumnya, qabliyahnya, atau salat sunnah sesudahnya, atau ba'diyahnya.
Sehingga ini yang digambarkan di dalam satu hadis oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis yang sangat masyhur sekali, sering kita dengar hadis ini dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang paling pertama kali nanti dihisab dari semua amal yang kita miliki itu adalah apa? Salat kita dulu, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, umrah dan seterusnya. Yang paling pertama kali ditanya oleh Allah yaitu adalah dari amal-amal kita lah as-salat. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril alaihissalam, lihatlah pada hamba-hambaku, kata beliau, kalau ada pada hambaku ibadahnya sempurna, tolong catat itu sempurna ibadahnya. Jadi kalau ada orang ibadahnya sempurna, tidak ada kekurangannya, apa kata Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril? Tolong abadikan, catat amalnya itulah sempurna. Tapi bila pada amal hamba-hambaku ada kekurangannya, coba dicek apakah dia punya ibadah sunnah yang dia miliki. Apakah dia punya tilawah Al-Quran? Apakah dia punya sadaqah? Apakah dia punya rawatib qabliyah dan ba'diyah? Apakah dia punya salat duha? Apakah dia punya salat tahajud? Ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala katakan kepada para malaikat, bila ada kekurangannya, jadikan ibadah sunnahnya menyempurnakan daripada kekurangan ibadah wajibnya. Nah, maka kata Imam Nawawi tadi adalah al-hasanatu ta'til hasanatu ba'daha. Kebaikan itu akan melahirkan kebaikan setelahnya. Allah Ta'ala ceritakan para jamaah di dalam Al-Quran. Nanti kita bisa cek di surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Dan ini sering kita jadikan rangkaian doa sebenarnya dua ayat ini. Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 127, 128. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah selesai meninggikan bangunan Ka'bah Baitullah bersama putra beliau Ismail alaihissalam. Beliau berdiri para jamaah di satu pijakan, ya, ukuran pijakannya seperti meja kecil ini, Pak. Di Mekah sampai sekarang masih ada bekasnya, jejak kaki daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ukuran tingginya seukuran meja ini, Pak. Namanya Maqam Ibrahim. Dibuat satu bangunan kecil, Pak. Ya, dia berada posisinya adalah searah dengan multazam. Ada satu bangunan kecil, ya. Kemudian ditutupi bangunan kecil itu searah dengan pintu Ka'bah atau multazam. Nama lokasinya, tempatnya adalah Maqam Ibrahim. Apa Maqam Ibrahim? Kata para ulama, disitulah tempat pijakan kakinya Nabi Ibrahim setelah beliau membangun Ka'bah Baitullah. Beliau berdiri dan diaminkanlah doa beliau ini oleh putra beliau Ismail alaihi salam. Dan ini menjadi sunnah sebenarnya para jamaah. Ada anjuran untuk berdoa secara berjamaah, itu dari sini dalilnya, Pak. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang berdoa siapa? Nabi Ibrahim. Yang mengaminkan siapa? Ismail alaihissalam. Maka kalimatnya katanya Rabbana. Rabbana itu kalau dalam bahasa Arab bentuknya jamak, Pak. Tapi kalau untuk sendiri Rabbi. Ya, makanya orang kalau doa sendiri mohon maaf kita selalu ucapkan apa, Pak? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau untuk menjamakkan atau jamak itu pakai kata Rabbana. Atau kita niatkan doa itu mungkin untuk keluarga, untuk anak kita, untuk para jamaah, itu menggunakan kata jamak Rabbana. Dhamirnya ganti, Pak. Rabbana pakai na. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan diaminkan oleh putra beliau Ismail alaihissalam. Jadi beliau berdiri di pijakan itu, Ismail ada di sampingnya. Apa kata ayahnya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah kebaikan-kebaikan kami, amal-amal kami. Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha mengetahui. Maka harapannya adalah ketika kita habis beramal soleh, jangan lupa untuk memohon dengan doa yang terbaik ini, Pak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Padahal kalau Nabi beramal, amalnya pasti diterima, Pak.
Kalau Nabi beramal, amalnya pasti paling mulia. Tapi Nabi Ibrahim masih mencontohkan kepada kita, berdoalah kepada Allah, mohon supaya amal kita diterima setelah kita beramal soleh. Karena kata para sahabat apa? Ini ada ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, Pak. Kata Abdullah bin Mas'ud, la in alimtu anna rak'ataini minas salati qubilat la khairun minad dunya wa fiha. Kalau sekiranya aku tahu salat sunat 2 rakaat yang aku kerjakan diterima oleh Allah, itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kalau kita tahu salat kita tadi diterima oleh Allah, salat zuhur kita, salat qabliyah kita, salat duha kita, kalau diterima oleh Allah, itu lebih dicintai dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Kalau kita tahu Al-Quran yang kita baca, surat Al-Kahfi yang kita baca, surat Yasin yang kita baca, surat Al-Muluk yang kita baca, kalau sekiranya kita tahu itu diterima oleh Allah Ta'ala, khairun minad dunya wa ma fiha, pasti itu lebih baik daripada apa? Dunia dengan segala isinya. Masya Allah. Sehingga para nabi itu Pak selalu berharap agar amalnya diterima. Padahal seorang nabi kalau beramal udah pasti Pak. Ya kayak kalau kita contohkan sederhana Pak, ketika dulu Umar bin Khattab mau berangkat ke tanah suci Pak. Kan Umar bercerita kepada Nabi, ya Rasul, besok pagi saya mau berangkat ke tanah suci. Apa kata beliau SAW? Ya ukhayya, wahai saudaraku, kata Nabi, la tansana fi du'aika, tolong jangan lupakan kami di dalam doamu wahai Umar. Pada Rasul kalau meminta langsung kepada Allah Ta'ala sangat mudah. Kalau Rasul langsung memohon kepada Allah Ta'ala sangat diijabah. Tapi beliau mencontohkan kalau ada yang mau berangkat ke tanah suci, maka jangan lupa mohon doa dari saudara kita, keluarga kita yang mau ke tanah suci. Apalagi ini habis Syawalan, biasanya ini mohon maaf sudah banyak undangan apa Pak? Walimatus safar. Betul ya Pak ya? Mungkin ada warga kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita yang mau berangkat ke tanah suci tahun ini untuk berhaji. Mohon kalau ada di undangan, tolong dipenuhi undangannya Pak. Karena kenapa? Salah satu anjuran Nabi SAW, bila ada orang yang berangkat ke tanah suci, tolong minta doa dari yang berangkat ke tanah suci. Karena kenapa? Doa mereka sangat dimuliakan dan diijabah oleh Allah. Sampai baginda Rasulullah SAW mengatakan apa? Yaitu tolong Umar doakan kami. Jangan lupakan kami di dalam doa-doamu. Hikmah yang kedua Pak, kenapa Rasul minta doa dari Umar? Bukti persahabatan yang paling baik, bukti pertemanan yang paling baiklah selalu saling mendoakan. Ya, jadi ketika kita mohon maaf ya, jamaah Masjid Al-Badar ini saling mendoakan satu dengan yang lainnya, ya, satu sahabat dengan sahabat yang lainnya, kita dengan saudara-saudara kita yang saling mendoakan, itu insya Allah bukti persahabatan yang paling terbaik, saling mendoakan. Oleh karenanya khatib di hari Jumat itu selalu mendoakan kita semua. Betul ya Pak ya? Apa doanya khatib Pak? Allahumma ghufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Mungkin khatib enggak kenal kita Pak. Mungkin khatib itu tidak kenal kita semua. Tapi beliau mendoakan kita semua, mengharapkan yang terbaik untuk kita semua. Tidak ada persahabatan yang paling mulia itu Pak kecuali saling mendoakan. Tidak ada bukti persahabatan yang paling baik itu adalah kecuali saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ini tadi contoh dari baginda Rasulullah SAW minta doa dari Umar bin Khattab ketika Umar mau berangkat ke tanah suci. Nah kemudian doa berikutnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini. Ya Allah jadikanlah kami berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan putra beliau Ismail AS, muslimaini, seorang yang muslim. Jadi Nabi Ibrahim itu menyebut dirinya sebagai apa Pak? Muslim, muslimaini, dua orang yang muslim, yang berserah diri kepadamu ya Allah. Jadi Islam itu artinya Pak, kepasrahan secara totalitas. Tunduk secara totalitas kepada Allah. Apapun yang diinginkan oleh Allah kita ikuti. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sami'na wa ata'na. Itu makna Islam. Qalu aslamna, kami telah berislam ya Allah. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman itu Pak Muhammad dikasih kebebasan nama Allah. Silahkan lakukan apa saja yang diinginkan. Tapi kalau orang yang berislam itulah dia ikuti justru aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim apapun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala beliau tidak pernah mengingkarinya.
Apapun yang diminta oleh Allah Ta'ala selalu mengatakan muslimaini ana muslim. Nah, sehingga ajarannya para nabi seluruhnya itu sampai Nabi Muhammad adalah ajarannya namanya apa? Islam. Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Islam. Yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, Islam. Yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, Islam. Yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, Islam. Ya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu kok mereka disebut semuanya Islam? Karena zikirnya sama, ucapannya sama. Apa zikirnya para nabi dan rasul? Sabda baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikirnya para nabi, zikirnya para anbiya, zikirnya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim menyebut dirinya beliau sebagai apa? Muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah anak keturunan kami. Dari Nabi Ibrahim ini lahirkan para nabi dan rasul. Dari Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub. Yakub kemudian melahirkan Nabi Yusuf sampai nanti kepada Nabi Isa alaihi salam. Semuanya disebut oleh Ibrahim muslimatan lak, orang yang serah diri kepadamu ya Allah. Wa arina manasikana, ya Allah tunjukkanlah kami tata cara manasik. Makanya manasik haji itu pertama kali diajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Ini dua ayat ini Bapak Ibu sering kita baca doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mengambil akhlak contoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kata Imam Nawawi tadi adalah kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Oleh karenanya momentum Syawal ini para jamaah, mari kita jadikan momentum untuk menjaga semangat ibadah Ramadan kita, menjaga keistiqomahan kita di bulan-bulan berikutnya. Karena kenapa kata Rasul, amal yang baik adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Kita jaga amal saleh kita yang kita sudah raih di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa jaga sampai 11 bulan yang akan datang. Bahkan disebutkan dalam sejarah, para sahabat itu membaca doa Rabbana taqabbal minna itu 6 bulan Pak. Mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai nanti Rabiul Awal. Doa mereka yang selalu mereka ucapkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tausiah yang dapat kami sampaikan dari bahasan kitab Nasahil Ibad yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kesehatan, keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.